Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Saya Tantri Aulia Sohairi akan memaparkan materi bab 3 yang berisi tentang alam semesta, tata surya, dan bumi. Alam semesta atau jagat raya didefinisikan sebagai ruang dan waktu di mana semua energi dan materi berpadu. Alam semesta kadang disebut alam raya atau mayapada. Terjadinya alam semesta telah dipelajari oleh manusia sejak dahulu. Dari waktu ke waktu, sejalan dengan perkembangan akal pikiran manusia yang kemudian diikuti oleh kemajuan teknologi dengan pandangan terhadap alam semesta semakin luas. Para ahli astronomi menggunakan istilah alam semesta dalam pengertian tentang ruang angkasa dan benda-benda langit yang ada di dalamnya. Alam semesta terdiri dari bumi, planet, dan matahari yang termasuk dalam tata surya hanyalah merupakan titik kecil di antara lebih dari 200 miliar bintang penyusun Bima Sakti. Matahari merupakan satu di antara bermiliar-miliar di alam semesta dan kemungkinan setiap bintang mempunyai susunan tata surya seperti tata surya matahari. Perhitungan sampai ke angka 200 miliar bintang baru untuk sebuah galaksi saja. Selanjutnya adalah teori terbentuknya alam semesta. Dengan diperolehnya berbagai pesan dan beraneka ragam cahaya dari benda-benda langit yang sampai di bumi, timbullah beberapa teori yang mengungkapkan tentang terbentuknya alam semesta. Di antaranya adalah, yang pertama ada teori keadaan tetap. Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Berdasarkan prinsip tersebut, alam semesta terjadi pada suatu saat tertentu yang telah lalu dan segala sesuatu di alam semesta selalu tetap sama. Walaupun galaksi-galaksi saling bergerak menjauhi satu sama lain, teori ini ditunjang oleh kenyataan bahwa galaksi baru mempunyai jumlah yang sebanding dengan galaksi lama. Dengan demikian, teori ini secara ringkas menyatakan bahwa tiap-tiap galaksi terbentuk atau lahir, kemudian tumbuh dan menjadi tua dan hingga akhirnya mati. Jadi teori ini beranggapan bahwa alam semesta itu tak terhingga tuanya atau tanpa awal dan tanpa akhir. Dengan diketahuinya kecepatan radial galaksi-galaksi menjauhi bumi yang dihubungkan dengan jarak antara galaksi-galaksi dengan bumi dari hasil pemotretan satelit, maka dapat disimpulkan bahwa makin jauh jarak galaksi terhadap bumi, makin cepat pula galaksi tersebut bergerak menjauhi bumi. Yang kedua adalah teori dentuman besar atau Big Bang Theory. Teori ini berlandaskan dari asumsi adanya massa yang sangat besar dan mempunyai massa jenis yang sangat besar. Karena adanya reaksi inti kemudian meledak 25 dengan hebat, massa tersebut kemudian mengembang dengan sangat cepat menjauhi pusat ledakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang alam semesta. Isi dari alam semesta. Galaksi adalah kumpulan miliaran tata surya yang luas sekali. Bumi kita merupakan bagian dari satu sistem tata surya penyusun galaksi Bima Sakti. Sistem tata surya kita terdiri atas matahari, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya. Planet-planet penyusun tata surya kita adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Benda-benda lain penyusun tata surya kita adalah satelit, meteorit, komet, dan asteroid. Bumi dan benda-benda langit lainnya berada dalam suatu pola yang teratur. Dengan begitu, bumi tidak bertabrakan dengan benda langit lain. Semuanya secara langsung dan tidak langsung beredar mengelilingi matahari. Di langit ada banyak sekali benda lain yang serupa dengan matahari. Bintang di langit yang berkedip-kedip berkedudukan sama seperti matahari. Bintang-bintang itu juga mempunyai susunan planet tertentu seperti tata surya. Lalu, apa itu tata surya? Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet
kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lain-lainnya. Bagian-bagian tata surya. Matahari, yang pertama adalah matahari. Matahari sebagai pusat tata surya. Matahari adalah sebuah bintang yang menjadi pusat tata surya kita. Matahari tergolong bintang karena memancarkan cahayanya sendiri. Matahari dikelilingi oleh planet-planet karena gravitasi atau gaya tarik matahari sangat besar. Matahari merupakan bola gas yang bercahaya. Suhu pada permukaannya lebih kurang 6.000 derajat Celcius, sedangkan pada bagian dalamnya lebih panas lagi, yaitu kira-kira 15 juta derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah planet-planet. Selain matahari, kadang-kadang kita melihat di langit benda-benda yang berpindah-pindah di antara bintang-bintang. Benda-benda yang demikian disebut planet. Apakah perbedaan planet dan bintang? Bintang mempunyai cahaya sendiri, sedangkan 29 planet tidak mempunyai cahaya sendiri. Jadi planet adalah benda langit yang tidak mempunyai cahaya sendiri, dan planet hanya memantulkan cahaya dari bintang. Yang ketiga adalah satelit. Satelit adalah benda langit yang mengiringi planet-planet selama planet mengelilingi matahari. Satelit bergerak atau beredar mengelilingi planetnya masing-masing. Oleh karena itu, satelit disebut juga pengiring planet. Selanjutnya adalah meteorit. Meteorit adalah benda yang melayang-layang di angkasa luar. Benda ini tersusun dari batuan kecil yang sangat banyak. Meteorit yang terlalu dekat dengan bumi dapat terpengaruh gaya tarik bumi dan masuk ke atmosfer bumi. Saat memasuki atmosfer bumi, meteorit akan bergesekan dengan udara sehingga menimbulkan bunga api. Selanjutnya ada komet. Komet adalah badan tata surya kecil, biasanya hanya berukuran beberapa kilometer dan terbuat dari es volatil. Menurut buku lain, komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar atau orbit yang berbentuk sangat lonjong dan menyerupai bintang. Komet memiliki cahaya sendiri dan juga memantulkan cahaya matahari. Oleh sebab itu, komet tampak berpijar dan memiliki ekor cahaya, sehingga komet juga disebut bintang berekor. Yang terakhir ada asteroid atau planetoid. Ialah benda-benda langit berukuran kecil yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Asteroid secara umum adalah objek tata surya yang terdiri atas batuan dan mineral logam beku. Gradasi ukuran asteroid adalah ratusan kilometer sampai mikroskopis pada semua asteroid kecuali Ceres yang terbesar. Setelah kita mengetahui sistem susunan tata surya kita dan bumi sebagai salah satu planet di antaranya, yaitu tempat kita tinggal, kita akan membahas tentang bumi. Bumi adalah salah satu planet di tata surya atau sistem matahari yang terdapat dalam suatu galaksi yang bernama galaksi Bima Sakti. Dalam tata surya, planet kita atau bumi menduduki nomor 3 dari matahari. Selain planet-planet dalam tata surya, ada juga benda-benda angkasa lain dan 200 miliar bintang yang ada pada galaksi Bima Sakti. Kemudian kita akan membahas struktur bumi. Struktur bumi yang pertama ada kerak bumi atau crush. Kerak bumi atau crush merupakan kulit bumi bagian luar atau permukaan bumi. Tebal lapisan kerak bumi mencapai 70 km dan merupakan lapisan batuan yang terdiri dari batuan-batuan dan masam. Lapisan menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Suhu di bagian bawah kerak bumi mencapai 1100 derajat Celcius. Yang kedua adalah mantel bumi. Lapisan ini juga disebut atmosfer. Selimut atau selubung ataupun mantel merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi. Tebal selimut atau tebal mantel mencapai 2.900 km dan merupakan lapisan batuan padat. Selimut bumi terdiri dari campuran berbagai bahan yang memiliki tekstur baik cair, padat, dan gas dengan suhu yang tinggi. Suhu di bagian bawah selimut bumi mencapai 3.000 derajat Celcius. Yang ketiga adalah inti bumi atau core. Inti bumi yang terdiri dari material cair dengan penyusun utama logam besi 90%, nikel 8%, dan lain-lain yang terdapat dalam
pada kedalaman 2.900 sampai 5.200 km. Lapisan ini dibedakan menjadi dua, yaitu lapisan inti luar atau outer core dan lapisan inti dalam atau inner core. Lapisan inti luar tebalnya adalah sekitar 2.000 km dan terdiri dari besi cair yang suhunya mencapai 2.200 derajat Celcius. Adapun inti bagian dalam merupakan pusat bumi berbentuk bola dengan diameter sekitar 2.700 km. Inti dalam ini terdiri dari nikel dan besi yang suhunya mencapai 4.500 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan membahas lapisan-lapisan bumi. Lapisan bumi yang pertama adalah atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara yang mengelilingi bumi. Tebalnya kurang lebih 2.000 km. Lapisan udara ini terutama mengandung nitrogen, oksigen, dan gas. Lapisan atmosfer menjaga bumi agar tidak terlalu panas kena sinar matahari dan tidak terlalu dingin. Kemudian yang kedua ada hidrosfer atau lautan perairan. Lautan merupakan cekungan besar yang berisi air dengan kedalaman rata-rata 3.500 meter. Luas lautan mencapai 2/3 permukaan bumi. Yang ketiga adalah litosfer, yaitu lapisan yang terletak di atas lapisan pengantara dengan ketebalan 1.200 km. Berat jenisnya rata-rata 2,8 gram per cm kubik. Suhu di bagian kerak bumi mencapai sekitar 1050 derajat Celcius. Baik, sekian pembahasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.